Pemirsa, produksi perlengkapan kesehatan selama pandemi COVID-19 tercatat tumbuh pesat. Kementerian Kesehatan mencatat peningkatan produsen alat kesehatan seperti alat pelindung diri hingga hand sanitizer tumbuh pesat sejak bulan Februari hingga April 2020. Berikut kita simak datanya. Ya, itu dia sejumlah data terkait dengan peningkatan alat kesehatan yang diproduksi di dalam negeri, itu termasuk ke low technology, betul ya Pak Sumbu ya? Nah, kita itu masih banyak ya orang tuh kalau misalnya merasa ada sakit gitu ya, kayak kurang percaya gitu untuk berobat di Indonesia karena menganggap teknologi kesehatan di Indonesia itu kurang. Jadi mereka memilih untuk pergi ke luar negeri jauh berobat gitu kan, untuk bisa mengejar alat kesehatan yang lebih canggih. Nah, itu sebenarnya apakah memang kita masih di level sebawah itu kah? Atau seperti apa jika dibandingkan negara-negara lain? Saya kira juga tidak ya. Kalau kita lihat justru di fasilitas kesehatan kita, begini. Yang pertama bahwa untuk kesehatan publik sendiri, Indonesia kan cukup besar ya. Untuk bisa mengatasi permasalahan kesehatan untuk masyarakat sendiri dengan 270 juta penduduk, itu sangat besar sekali ya. Nah, tetapi kalau kita lihat bahwa di rumah-rumah sakit rujukan kelas A ya di Indonesia, itu nggak kalah ya dengan rumah-rumah sakit rujukan rumah-rumah sakit yang ada di luar. Hanya saja kapasitas untuk menangani itu masih di bawah dari kebutuhan yang ada. Sehingga kalau kita lihat bahwa memang akhirnya terseleksi ya bagi mereka yang nggak sabar nunggu, mereka harus keluar dan lain-lain. Ya itu fakta yang ada. Kalau misalnya saya melihat bahwa rumah-rumah sakit kita ya yang ada di Indonesia ya, baik rumah sakit swasta maupun rumah sakit pemerintah rujukan, itu juga didatangi juga oleh orang-orang yang dikatakan asing juga sudah ada datang ke sini. Jadi artinya apa? Preferensi untuk bisa memilih rumah-rumah pelayanan itu biasanya preferensinya itu kebanyakan itu individual. Yang mereka cari biasanya kebanyakan dokternya. Ya. Kalau datang ke negara Singapura, mereka mencari dokternya. Ya, mungkin dapat referensi dari saudara, dari apa segala macam. Bukan kepada fasilitasnya. Jadi ini adalah harus yang kita bedakan. Orang datang ke luar negeri itu berobat ke luar negeri cari dokternya atau cari fasilitasnya. Gitu. Nah, kebanyakan sih cari dokternya karena udah ada dokter ini apa segala macam mereka datengin. Gitu. Jadi seperti itu. Yang kedua memang kapasitas kita untuk menangani secara keseluruhan memang belum mencukupi. Nah, makanya regulasi dari pemerintah, Kementerian Kesehatan juga meningkatkan fasilitas pelayanan yang ada. Bahkan kita sudah berbicara bagaimana kita meningkatkan medical tourism, ya, kita meningkatkan health tourism dan yang lain-lain. Nah, ini yang harus kita catat. Lalu alat-alat kesehatan. Ini akan alat-alat kesehatan karena kita banyak produksi di low and middle ya. Itu rata-rata sudah digunakan oleh 70-75%. Nah, untuk menuju ke high technology itu bagaimana Pak? Nah, itu tadi Pak Agus katakan bahwa, memang bahan baku kita sangat tergantung sekali. Ya, 90% misalnya bahan baku kita import. Tetapi percayalah misalnya dengan penekanan kepada kandungan dalam negeri ya, kita akan bisa lebih meningkatkan. Kalau misalnya kandungan dalam negeri diwajibkan untuk bisa kita produksi dalam negeri, maksimalkan, saya kira ini akan lebih bagus lagi. Oke, Pak Sumbu, kita ke Pak Agus.
Pak Agus, apa sih yang harus dilakukan pemerintah jika memang kesulitannya sekarang adalah soal bahan baku? Bagaimana supaya bahan baku ini kita bisa peroleh juga di dalam negeri sehingga kita bisa memproduksi alat kesehatan juga sendiri? Ya, caranya yang pertama adalah memperkuat riset dasar di negara kita. Jadi riset-riset yang tidak langsung membuat suatu produk, tapi riset yang membuat misalnya kimia dasar, bahan-bahan baku utama untuk spare part alat kesehatan itu didukung juga. Jadi tidak hanya yang membuat satu alat yang besar itu yang didukung, tapi alat-alat kecil juga perlu mendapatkan dukungan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kerjasama yang lebih intens, komitmen semua pihak untuk mendukung, karena ini sudah dibahas berkali-kali ya di dalam forum-forum diskusi FGD itu sering kita bahas, tapi kembali ketika kita membahas topik riset, maka yang didahulukan adalah yang langsung membuat suatu produk besar, itu yang didahulukan. Tapi yang kecil-kecil ini seringkali tertinggal. Oleh karena itu ini momen saya kira sangat penting bagi kita untuk mulai memperhatikan yang basic riset, kemudian bahan-bahan baku ini mulai dilihat supaya perlahan-lahan TKDN, tingkat kandungan dalam negeri dari suatu produk itu bisa meningkat. Kalau sekarang misalnya alat kesehatan kita TKDN-nya 60%, dalam 2-3 tahun bisa naik menjadi 80%, sehingga nanti lama-kelamaan bisa semuanya berasal dari dalam negeri. Alat-alat yang besar itu contohnya seperti apa sih Pak Agus? Misalnya kalau berbicara alat kesehatan, misalnya kita berbicara tentang membuat alat PCR misalnya ya, PCR test. Sekarang PCR itu semuanya impor dari luar negeri, belum ada yang bisa membuat. Dan sekarang sudah ada risetnya dikerjakan di LIPI, di ITB dan di ITS, masing-masing dengan metode yang lain. Tetapi di dalamnya ada sensor, ada laser, ada komponen-komponen elektronik yang sebagian masih diimpor dari luar negeri. Jadi suatu saat kita bisa membuat PCR, alat yang besar, tetapi sebagian bahan bakunya tidak bisa semuanya dari dalam negeri untuk saat ini. Seperti itu contohnya. Baik, Pak Agus, kita masih akan kembali usai jeda berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami di Lanstock.